PT Kimia Farma merupakan salah satu BUMN Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha penyediaan jasa dan produk layanan kesehatan yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di bidang industri kimia, farmasi, biologi, dan kesehatan. Namun pada tahun 2001, Kimia Farma tersandung kasus penggelembungan dana yang disajikan dalam laporan keuangannya dan melibatkan KAP Hans Tuanakota dan Mustafa, yang merupakan KAP besar di Indonesia. Pada waktu itu, kasus ini cukup ramai diberitakan karena pada tahun 2001, Kimia Farma baru saja tercatat sebagai perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia. Mari kita kupas cerita lama PT Kimia Farma bersama kelompok 5 dari Akuntansi C, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dengan Rosa Ayu Umdatus Solihah sebagai host, Sabrina Anggraini sebagai co-host, dan pembicara Koim Abdul Rahman, Kalimatus Sa'diah, dan Putri Puspita Dewi. Dalam acara Bukan Podcast Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat di dalam lindungan Allah di masa pandemi yang entah kapan akan berakhir ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosa Ayu Umdatus Solihah sebagai host Bukan Podcast Biasa dan bersama teman saya Sabrina. Halo, selamat malam semuanya. Oke, sekarang kita mau ngapain nih, Sabrina? Jadi, sekarang kita kumpul di sini tuh mau diskusi bersama. Kita bakalan diskusi dan ngupas tentang kasus lama, yaitu penggelembungan laba yang melibatkan PT Kimia Farma dan juga KAP HTM. Nah, kasus ini tuh udah lama ya terjadi, sekitar tahun 2001. Tapi ini menarik sekali untuk dibahas karena di tahun 2001, Kimia Farma ini baru saja terdaftar di Bursa Efek. Dan kemudian tersandung kasus ini. Sangat disayangkan. Wah, bener banget. Tapi sebelum ini kita mulai diskusinya, gimana kalau kita perkenalan dulu nih sama peserta diskusi kali ini? Oke, untuk peserta diskusi silakan memperkenalkan diri kalian. Halo, nama saya Koim Abdul Rahman, saya dari Akuntansi C. Halo, nama saya Kalimatus Sa'diah, saya dari Akuntansi. Halo, nama saya Putri Puspita Dewi dari Akuntansi C. Oke, ngomong-ngomong tentang PT Kimia Farma nih ya. Siapa sih yang nggak tahu tentang Kimia Farma gitu kan? Udah familiar banget, dan ada yang tahu nggak sih tentang latar belakang dari perusahaan tersebut? Yang saya tahu ya, Kimia Farma itu adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Hindia Belanda. Awalnya Kimia Farma ini bernama NV Semicellin Handel dan Kam NCO, kemudian melakukan peleburan jumlah perusahaan farmasi di tahun 1998 dengan nama PNF Bhinneka Kimia Farma. Dan kemudian di tahun 1971, tepatnya pada tanggal 16 Agustus, diubah menjadi nama yang kita kenal sampai sekarang, yaitu PT Kimia Farma. Dan sekarang PT Kimia Farma telah berkembang menjadi perusahaan pelayanan kesehatan utama di negara Indonesia. Benar banget, bahkan sekarang itu dikenal sebagai pionir dalam industri farmasi Indonesia. Nah, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, di tahun 2001, PT Kimia Farma itu terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Nah, di tahun yang sama juga, PT Kimia Farma tersandung kasus pelanggaran atas penggelembungan dana yang dilaporkan pada laporan keuangannya. Kasus ini cukup ramai ya pada waktu itu. Ada yang bisa jelasin nggak sih gimana kronologinya terjadinya kasus itu? Awalnya, audit di tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan laba bersih sebesar 132 miliar rupiah.
dan laporan tersebut diaudit oleh Ludovicus Sensiwirekan KAP HTM, tapi Kementerian BUMN dan Bepam merasa laba bersih tersebut terlalu besar dan merasa bahwa ada unsur rekayasa. Kemudian diaudit ulang dan pada tanggal 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma disajikan kembali karena ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Nah, kesalahan tersebut tuh nggak main-main karena di laporan keuangan terbaru keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar rupiah atau selisih sekitar 32,6 miliar rupiah dengan laporan keuangan yang sebelumnya. Selisihnya besar juga ya. Tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan tersebut? Jadi penyebabnya adalah kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan. Karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan sengaja digelembungkan. Direktur produksinya menerbitkan 2 bulan daftar harga persediaan pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Jadi memang benar ada unsur kesengajaan dari pihak Kimia Farma ya. Lalu apakah KPHTM ikut membantu manajemen untuk memarkup dana itu? Dari informasi yang saya dapat, KPHTM itu tidak terbukti ikut membantu dalam kecurangan tersebut. Dan KPHTM juga telah melakukan pengauditan laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, tapi gagal untuk mendeteksi kecurangan tersebut. Karena kesalahan tersebut terdapat pada beberapa unit yang tidak disampling oleh akuntan, yaitu unit industrial bahan baku dan unit pedagang besar farmasi. Dan tapi pada audit interim 2002, auditor itu menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan, tetapi tidak melapor kepada pihak yang berwenang. Kalau gitu, sebagai KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma, meskipun tidak ikut campur dalam melakukan penggelembungan dana, apakah KAP HTM dijatuhi sanksi juga? KAP HTM juga dijatuhi sanksi karena sebagai auditor independen, KAP HTM seharusnya mendeteksi adanya ketidakwajaran dalam penyajian laporan keuangan klien. Dan auditor juga salah karena tidak melaporkan adanya kesalahan pencatatan pada saat audit interim pada tahun 2002 kepada pihak yang berwenang. Oke, berarti kalau gitu secara langsung KPHTM juga melakukan pelanggaran dong ya dari kasus tersebut? Betul banget, KPHTM itu melanggar pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal, yang menyatakan bahwa akuntan yang terdaftar pada Bapepam yang memeriksa laporan keuangan MTEM, bursa efek, lembaga clearing dan juga pinjaman, lembaga pinjaman dan penyelesaian, dan pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya waktu 3 hari kerja setelah ditemukan. Tapi ada pelanggaran lain, yaitu auditor gagal menerapkan persyaratan profesional yang disyaratkan di SPSP SA seksi 110 yang mengakibatkan auditor tidak mampu mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma. Wah, jadi tanpa disadari KPHTM juga melakukan pelanggaran ya atas kasus penggelembungan laba dari PT Kimia Farma ini? Iya, Rosa. Ternyata tugas dan tanggung jawab seorang KAP berat juga ya tanpa disadari. Terus sanksi yang didapat
oleh PT Kimia Farma dan KAP HTM dari kasus ini pasti lumayan berat juga ya. Seperti yang diperkirakan, sanksi dari kasus ini sangat berat, yaitu direksi lama dari PT Kimia Farma pada periode 95 sampai bulan Juni tahun 2002 diberikan sanksi dengan membayar uang sebesar 1 miliar rupiah untuk disetorkan ke kas negara karena melakukan praktek penggelembungan atas laporan keuangan PT Kimia Farma. Sedangkan untuk saudara Ludovicus Sensiwe, pekan dari KAP HTM selaku auditor PT Kimia Farma diberikan sanksi sebesar 100 juta rupiah untuk disetorkan ke kas negara atas resiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma pada saat itu. Ada lagi, PT Kimia Farma juga dikenakan sanksi atas pelanggaran pasal 102 UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal Jo pasal di PP nomor 45 tahun 1995, JU pasal 64, PP nomor 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal sebesar 500 juta rupiah. Wah, sanksi yang diberikan cukup setimpal ya atas apa yang telah dilakukan. Pasti kan ada dampak nih yang terjadi setelah adanya kasus ini, baik kepada PT Kimia Farma sendiri, dari KAP HTM maupun masyarakat. Nah, apa sih dampaknya? Salah satu dampak dari kasus PT Kimia Farma ini adalah pemerintah itu melalui Menteri Keuangan menerbitkan KMK tentang jasa akuntan publik dan Bapepam juga mengeluarkan peraturan nomor 8.A.2 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal. Dalam peraturan tersebut diberlakukan larangan rangkap jabatan KAP. Diberlakukan pula pembatasan penugasan audit di mana KAP hanya dapat melakukan audit atas sebuah klien paling lama 5 tahun berturut-turut, di mana partnernya paling lama 3 tahun berturut-turut. Ada dampak negatif juga dari terjadinya kasus ini menyangkut peran akuntan publik, di mana muncul keraguan dari banyak pihak dalam mengaudit atau memeriksakan laporan keuangannya. Tentu hal ini tuh sangat menyinggung etika profesi akuntan itu sendiri. Dan pada akhirnya kepercayaan masyarakat menurun terhadap jasa para akuntan publik. Ketidakpercayaan terhadap peran akuntan publik itu mengakibatkan adanya penolakan keterlibatan akuntan publik dalam pemeriksaan pajak, di mana hal tersebut itu sangat mencoreng nama baik profesi akuntan publik di mata masyarakat. Wah, banyak juga ya dampaknya, mulai dari penerbitan peraturan baru dari pemerintah hingga dampak bagi masyarakat cukup terasa juga ya. Pasti ini sangat berat bagi Kimia Farma sendiri, di mana pada tahun 2001 mereka baru saja dicatat sebagai perusahaan pabrik, namun justru mereka tersandung dengan kasus markup laba pada laporan keuangannya, di mana laporan keuangan itu bisa dilihat oleh semua orang. Iya, benar banget. Jadi dengan adanya kasus seperti ini, kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma, ini seharusnya perlu mendapatkan perhatian dan dijadikan sebagai pembelajaran bagi perusahaan-perusahaan yang lain. Bukannya dijadikan bahan untuk memberikan cap negatif bagi orang lain ya. Jadi penegakan etika bisnis paling mudah diterapkan dari perusahaan itu sendiri. Nah, selain itu, pemimpin perusahaan memulai langkah ini karena mereka menjadi panutan bagi karyawannya sendiri. Nah, selain itu, etika bisnis harus dilakukan secara transparan. Budaya transparansi dapat ditegakkan melalui beberapa upaya, seperti berani bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya, yaitu individu yang mempunyai kesalahan jangan bersembunyi di balik institusi.
Memang terkadang memberitahu kebenaran dianggap melawan arus, tetapi sekarang harus ada keberanian baru untuk menyatakan pendapat, memperjelas ukuran-ukuran yang dipakai untuk mengukur kinerja, bukan berdasarkan kedekatan dengan atasan, melainkan berdasarkan kinerja yang ada. Visi dan misi perusahaan harus jelas sehingga mencerminkan tingkah laku organisasi. Dan pemimpin perusahaan pun harus mampu membedakan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadinya, sehingga tidak memancing terjadinya tindakan kecurangan. Oke, baik. Terima kasih banyak pada para peserta diskusi yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dan diskusi di sini. Terima kasih banyak atas informasinya. Semoga bermanfaat untuk yang lain dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Kita akhiri diskusi hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.